Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro di channel Si Gundul Bonsai. Nah, kali ini Si Gundul Bonsai lagi berada di kebun Anting Putri nih. Gimana kabar bro semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke bro, kali ini Si Gundul Bonsai akan mencoba mereview tentang pupuk cair Galbarman. Nah, untuk bro semua bisa lihat di sini kesuburan Anting Putri di sini. Kalau menurut saya lumayan nih bro, lumayan cukup subur, alhamdulillah pada sehat. Nah, kebetulan juga sekarang Si Gundul Bonsai mengundang orang yang apa ya istilahnya, membikin atau mengolah formula dari pupuk Galbarman itu bro. Jadi di sini kita nanti tanya-tanya detail tentang pupuk Galbarman kepada beliau, orang yang membuat atau membikin formula pupuk Galbarman bro. Oke, kita langsung aja temui beliau bro. Gimana tentang formulasi pupuk Galbarman ini. Nah, oke bro, kebetulan nih namanya Kang Dery udah ada di kebun kita nih. Beliau sedang meneliti tentang pertumbuhan Anting Putri di sini. Halo, selamat sore Kang Dery. Oke, selamat sore Pak Andi. Wah, sehat nih. Alhamdulillah sehat selalu. Wah. Nih, jadi gini Kang Dery, dari kita mau nanyain nih, gimana tentang pertumbuhan Anting Putri di sini menurut Kang Dery nih? Semenjak udah di aplikasi pupuk Galbarman, fase vegetatifnya lebih cepat, batangnya lebih cepat besar. Ini sudah pemotongan berapa kali tuh, Pak Andi, bagus sekali. Medianya tetap subur, pH-nya tetap stabil, bagus. Daunnya hijau, tidak ada yang kuning. Hamanya pun alhamdulillah cuma di angka 80, di 30% mungkin masih aman, tapi tidak ada cabang yang mati, semuanya subur. Mantap. Nah, jadi cukup bagus juga ya menurut Kang Dery nih. Sangat bagus, sangat bagus. Nah, ini pakai pupuk Galbarman saya baru 3 bulan nih untuk pohon ini saya aplikasikan Kang Dery. Tapi menurut saya juga untuk pertumbuhannya sangat luar biasa ini efek dari pupuk Galbarman. Ya, jadi si batangnya tetap kelihatan masih muda. Biasanya misalkan dari bahan-bahan cangkokan ataupun dongkelan dari hutan langsung, biasanya batangnya itu cenderung tua. Nah, biasanya percepatan batang itu sangat lambat. Nah, di pupuk Galbarman kita vegetatifkan lagi, usia batangnya dimudahkan lagi, jadi proses pertumbuhannya lebih cepat. Nah, biasanya kalau orang lain mungkin organiknya tuh yang penting pupuk kotoran hewan istilahnya. Nah, tapi kalau pupuknya sekedar kotoran, dia tidak akan istilahnya ngikat pupuknya yang lain, unsur hara yang lain. Terus misalkan medianya kebasahan ataupun tidak stabil, biasanya menimbulkan jamur dan bakteri. Oke, nah itu bro sedikit penjelasan nih tentang pupuk Galbarman dari Kang Dery. Nah, beliau ini adalah apa ya, peracik pupuk Galbarman nih. Ya. Walaupun usia beliau masih muda, tapi pengalamannya di bidang pupuk atau di bidang pertanian juga ya cukup luar biasa menurut saya. Nah, jadi gimana nih keunggulan pupuk Galbarman buat pohon Anting Putri ini Kang Dery, menurut Kang Dery? Nah, untuk di pupuk padatnya, di pupuk Galbarman, jadi ada pupuk padat, pupuk organik cair, pupuk pestisida nabati. Nah, untuk pestisida nabati untuk hama. Nah, jadi untuk pupuk padatnya kita jelaskan, pupuk padat adalah pupuk dari bahan-bahan organik, tanpa residunya kecil, tanpa ada kimianya. Nah, keunggulannya bisa nyimpen air sampai 80% sampai 90%. Nah, terus ada karbon aktifnya. Jadi karbon aktif itu yang bisa mengikat pupuk
istilahnya kalau kita mau ada tambahan pupuk kimianya yang biasa pebonsai pakai tidak masalah, tapi mungkin di angka 20% untuk gronan seperti ini. Nah, jadi ada yang mengikat dalam pupuk kimianya, pupuk tambahannya istilahnya. Oh, jadi kalau mungkin kalau kita tetap kita campur pupuk kimia juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Cuma justru lebih irit takaran di pupuk kimianya ya. Nah, Kita betul. bisa kurangi ya. Nah, betul Jadi sekali, Pendi. kayak mungkin pupuk-pupuk yang udah para pebonsai pakai tuh seperti Osmocot atau seperti Ya, betul. Anderson bisa ya. juga diaplikasikan. Nah, Cuma betul. pemakaiannya justru lebih irit lebih ya. irit, lebih kurang lagi. Terus jangka panjangnya itu bisa mungkin di 6 bulan bisa kita cuma kasihkan sedikit lagi, karena kalau nggak pakai pupuk Galbarman, misalkan langsung pupuk yang lain organiknya, terus kita campurkan Osmocot, biasanya kan kimia itu ada penguapan. Nah, yang diserap tanaman itu yang menurut saya di 30% sampai 40%, jadi kurang maksimal. Nah, kalau dicampur pupuk Galbarman, ya karena ada bahan karbon aktifnya, dia bisa ngikat sampai 90%. Jadi kimianya pun masih bisa diolah sampai panjang, istilahnya lama, istilahnya kayak gitu. Oke, jadi kalau gimana nih menurut teman-teman bonsai semua untuk pupuk Galbarman ini, bro? Kita lihat ini pertumbuhan anting putri di sini. Wah, hijau-hijau. Kalau menurut saya juga luar biasa nih. Batang walaupun udah sebesar gini, dia masih muda, bro. Batangnya. Wah, mantap. Nah, kebetulan banyak juga ya yang penasaran dari rekan-rekan bonsai untuk pupuk cairnya. Kan Galbarman itu mengeluarkan beberapa produk ya. Betul. Ada pupuk padatnya, Betul. pupuk cair, dan pestisida nabati ya. Nah, itu semua dibikin dari bahan-bahan alami. Nah, banyak penasaran juga dari rekan-rekan bonsai bagaimana sih untuk pengaplikasiannya nanti pupuk cair itu. Oh, oke. Dan apa aja kandungannya gitu. Jadi kita mungkin nanti tanya-tanya Kang Dery. Siap. Di sini Kang Dery bawa juga apa enggak nih untuk contoh Kita pupuknya? Udah disiapkan 1 liter pestisida sama 1 liter POC. Untuk pupuk padatnya kan 3 bulan kemarin kan udah diaplikasikan. Nah, iya. Jadi next time nanti saya ngambil pupuk padatnya, karena saya cuma ngambil pupuk POC sama pestisida nabatinya aja. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama nih Kang Dery. Gimana kalau kita lihat pupuk cair sama pestisida cairnya sekalian nih kita praktekkan, biar teman-teman atau rekan-rekan bonsai juga tahu bagaimana cara pengaplikasian pupuknya. Iya, siap. Oke, yo. Nah, ini bro pupuk Galbarmannya. Tapi maaf nih Kang Dery, sebelum lanjut untuk aplikasi pupuk ini Kang Dery. Ini Kang Dery membuat pupuk ini cuma dibuat aja atau ada udah apa ya istilahnya hasil uji labnya atau gimana Kang Dery? Siap. Nah, ini ada uji labnya kita. Galbarman udah lisensi uji lab. Oh nih bro, jadi ini produk udah nggak sembarangan lagi cuma asal ngebuat, tapi udah ada hasil uji labnya bro. Ini bro, lampiran dari pupuk organiknya bro. Ini asli nih capnya. Dan ini hasil uji labnya Kang Dery ya. Ini hasil uji labnya. Oh, kalau yang ini untuk cair, kalau ini untuk padat. Oh, ini untuk padatnya ya. Oke bro, ini jadi ini hasil uji labnya bro. Jadi pupuk Galbarman ini bukan hanya sekedar main-main ya. Jadi bukan diuji lab juga ya Kang Dery ya. Uji dulu sebelum kita aplikasikan, istilahnya kita riset dulu, terus udah pas untuk tanaman kita uji di uji lab, ternyata hasilnya memuaskan bagi saya sendiri. Tapi istilahnya saya pun tetap terus riset terus tentang tanaman di bonsai anting putri dan lain sebagainya. Banyak pohon-pohon yang saya riset juga, yang sudah kita riset istilahnya, kayak contohnya anting putri, terus cemara-cemara kita udah riset, hasilnya alhamdulillah bagus. Dan
kimang, caringan-caringan udah diaplikasikan semua lah, hampir semua. Jadi untuk semua bahan Ya. atau material bonsai yang ada di Indonesia sudah apa ya, mungkin cocok semua pakai pupuk Galbarman Kalau ini, Kang Dery. Santigi, kita udah aplikasi ke Santigi juga. Oh, untuk Santigi juga bagus ya biasanya hasilnya. kan pesisiran tuh yang Oh. istilahnya pesisiran laut yang biasa dibudidaya. Nah, kita pun yang jauh dari jangkauan laut pun kita udah aplikasi sampai 1 tahunan ada. Nah, kita udah aplikasi ternyata biasanya mungkin ada isu-isu istilahnya kalau daun Santigi kuning kita pakai tambah garam istilahnya garam biasa, garam dapur. Nah, ternyata saya nggak pakai garam, pakai pupuk Galbarman dan pestisida dan pupuk padatnya, kita sebenarnya aman, nggak ada hambatan, nggak ada istilahnya kuning terus rontok daunnya terus mati, enggak. Ternyata bagus sekali. Nah itu bro, ternyata efek dari pupuk Galbarman ini sangat luar biasa bro. Ternyata pupuk ini bukan sekedar apa ya, pupuk abal-abal lah. Ini udah melalui uji lab juga pupuk ini. Ya menurut saya sih udah luar biasa. Oke kalau gitu Kang Dery, kita lanjut untuk aplikasinya. Oke. Siap. Oke. Nah oke, kita sekarang langsung aja nih tanya-tanya Kang Dery. Apa sih keunggulan dari pupuk Galbarman ini? Nah, Kita tanya dulu dari pupuk cair Galbarman ya. oke. Oke nih Kang Dery, Nah, apa sih keunggulan dari pupuk cair Galbarman ini? pupuk cair Galbarman itu kandungannya udah lengkap yang dibutuhkan tanaman. Jadi istilahnya orang itu berpikir organik itu organik gitu dari kotoran. Nah, kalau Galbarman pupuk Galbarman itu semuanya dibuat dari bahan-bahan fresh, dari bahan-bahan masih baru yang biasa orang-orang makan. Jadi kita nggak menggunakan limbah. Nah, kita menggunakan buah-buahan segar, ikan-ikan segar. Semua kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, keunggulannya Galbarman, kandungan organiknya itu tinggi 1,2%. Nah, itu yang dibutuhkan untuk tanaman. Nah, jadi biasanya tanaman yang di ground istilahnya tidak perlu banyak pupuk. Nah, cenderungnya kan mungkin orang-orang yang belum tahu kalau kebanyakan pupuk untuk tanamannya pun kurang bagus, nantinya malah jadi penyakit. Nah, kita aplikasi Galbarman itu berkala. Misalkan kita padatnya dulu, nah sudah padatnya kita cairnya kita langsung aplikasikan. Nah, cairnya itu aplikasinya bisa 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Yang penting volume yang dikasihnya lumayan agak banyak. Nah untuk takarannya sendiri Kang Dery nih, untuk kan biasa kalau pupuk itu ada takarannya ya. Biasanya Nah, kita untuk pupuk cair itu kita campur lagi nih dengan air biasa ya. Ya, betul Nah dilakukan. misalkan nih untuk 1 liter air biasa, nah untuk pupuk Galbarman cairnya itu berapa mili atau berapa cc sih? Nah, untuk 1 liter itu sangat irit sekali. Kita menggunakan hanya 2 mili per 1 liter air. Nah, contohnya misalkan 1 tutup untuk 1 liter untuk pupuk organik cairnya. Nah, jadi kalau untuk pestisida nabati kita cuma pakai setengahnya dari tutup ini, misalkan cuma 1 mili per 1 liter air gitu. Oh jadi perbedaannya kalau penggunaan untuk pupuk cairnya itu cukup 1 liter 1 liter per itu 2 mili. per 2 mili ya. Betul. Nah kalau untuk pupuk atau pestisida cairnya Ya, setengahnya dari takaran dari pupuk ini. cair ya. Iya, betul. Nah kita gimana kalau kita praktekin aja nih Kang Dery nih. Langsung Nah aplikasi ini ya. kita aplikasi untuk pupuk cair dulu nih. Ya, betul. Nah ini kemasan botol 2 liter ya. 2 liter ya, betul. Nah 2 liter. kemasan botol 2 liter. Jadi pupuk Galbarmannya hanya 2 tutup. hanya 2 tutup bro. Ya. Jadi menurut saya nih bro, pemakaian pupuk Galbarman ini untuk khususnya pohon-pohon bonsai ya atau pohon-pohon kayu keras sangat luar biasa dan sangat efektif nih bro untuk pemakaian pupuk Galbarman ini.
dan juga lebih ekonomis bro kalau kita perhitungkan kosnya, karena cukup murah juga nih pupuk Galbarman ini kalau menurut saya. Nah itu udah 2 tutup pupuk cairnya ya, dengan takaran 2 liter air biasa. Cuma 2 tutup. Setelah dicampur ke air, terus cara pemakaiannya gimana Kang Dery? Oke. Mungkin ditutup dulu atau diseker dulu ya, dikocok dulu ya, biar larut, biar teraduk. Oke. Bisa langsung diaplikasikan? Oke, lanjut aplikasikan nih bro. Kita aplikasikan ke pohon ya, yang mana aja terserah Kang Dery lah. Jadi pemupukannya itu bisa di daun dan di akar. Kita semprotkan langsung aja ke batang ataupun akarnya. Udah sip. Nah nanti turunnya itu pas kita penyiraman setiap hari. Oh jadi cukup di atas ini aja ya? Iya. Sama daunnya nanti mungkin disemprot. Nah kalau pupuk seperti ini juga mungkin langsung bisa lebih terserap sama akar Kang Dery ya? Betul, langsung terserap akar, langsung diserap daun juga, fotosintetisnya juga lebih cepat. Nah satu lagi nih Kang Dery, menurut Kang Dery kalau pemupukan pupuk POC ini dari Galbarman itu ada jam-jam tertentu sih nggak? Atau pagi atau sore, pas siang gitu? Kalau bagusnya untuk pemupukan itu pagi hari ya? Iya, karena fotosintesisnya tanaman itu dari jam 6:30 ataupun jam 7 sampai jam 10 dimana sinar matahari gitu. Jadi kalau sore pun nggak masalah, tapi jangan pas mendung sorenya. Jangan pas mendung ya? Ya, nanti malah tidak efektif karena mungkin pas hujan ataupun sebelum hujan, jadi pupuknya gerus air. Nah oke bro, jadi itu tadi pemupukannya lebih baik pagi hari ya. Pagi hari karena stomata atau mulut daun di pagi hari itu lagi terbuka ya Kang Dery ya. Betul. Nah kayaknya untuk 2 liter air ini bisa untuk beberapa gronan di sini nih Kang Dery nih. Ini 2 liter sampai 10 tanaman bisa. Bisa 10 tanaman ya? 10 tanaman, 10 gronan lah istilahnya. Wah, jadi sangat irit sekali nih bro. Iya. Pemupukannya. Nah oke bro, semua mungkin itu cara aplikasinya ya untuk pupuk cair nih. Jadi untuk 1 liter air untuk pupuk Galbarmannya paling ukuran 3 mili Kang Dery, 3 sampai 5 mili ya. 5 mili ya. Sangat irit sekali. Nah contoh ini kan udah diaplikasikan. Iya. Nah sebelum ini pun sudah diaplikasikan, jadi akar-akar tuh dia lebih narik, lebih cepat naik ke atas. Oh jadi untuk pertumbuhan akar serabut juga cepat ya Kang Dery ya? Akar serabut yang istilahnya cepat tumbuhnya, terus tuh coba dilihat ini akar baru itu yang masih putih ya? Masih putih. Jadi cepat nanti bonsainya. Oke itu bro, itu tadi cara aplikasi untuk pupuk cairnya. Nah sekarang kita praktekkan nih Kang Dery untuk aplikasi pestisida cairnya nih. Cair. Nah tapi sebelumnya kita tanya dulu nih untuk pestisida cairnya. Siap. Apa sih keunggulan dari pestisida cair ini? Nah pestisida ini bahan aktifnya surenolakton. Nah surenolakton itu dari daun suren. Daun suren istilahnya kita ngambil unsur baunya dari daun suren yang nggak senang hama. Biasanya kebanyakannya di anting putri, khususnya anting putri itu banyaknya kutu kebul istilahnya. Kalau istilah, ada lagi namanya wet clay. Nah bisa menghitamkan daun, bekas-bekas hitam itu karena hama wet clay. Nah jadi semprotnya harus pakai pestisida nabati karena baunya yang tidak disukai hama-hama yang biasa nyerang anting putri. Terus ada kelebihannya, ada zat perangsang tumbuhnya karena ini mengandung zat aliksin
namanya. Jadi mempercepat trubusnya juga. Jadi kita tidak sekedar mengusir hama atau mematikan hama. Di sini pun pestisida nabati Galbarman itu untuk mempercepat trubusnya, keluar trubusnya mata-mata dari Tunas ya, tunas keluar ya, tunas-tunas baru ya. betul. Nah, boleh diperlihatkan Kang Dery kemasannya seperti apa? Oke, masanya Nah, seperti ini bro, kemasan dari pestisida cair atau pestisida nabati dari produk Galbarman bro. Mantap. Nah, oke Kang Dery, kita coba aplikasikan aja Oke. Kang Dery. Seperti apa nih? Nah, ini di botol 1 liter. Ini botol 1,5 liter ya, 1,5 liter lah. Oh iya, 1,5 liter lah. 1,5 liter. Nah, untuk takarannya Kita ini cuma cuma cukup satu tutup setengah ya. Iya, satu setengah tutup, maaf ya. Setengah tutup aja. Iya, setengah tutup Oh, aja. jadi Nggak usah bisa lebih banyak-banyak. irit nih bro untuk Lebih irit. pestisidanya Nah, nih, bro. Karena biasanya maaf ya, untuk mungkin saya juga masih belajar, tapi biasanya pemain bonsai biasanya mungkin ke hama itu agak kurang mengerti lah istilahnya. Kalau ada hama pun ya kita bisa pruning. Oke, tapi kalau masih daunnya produktif, jangan sampai di pruning dulu istilah walaupun ada Iya. hama. Ya. Kebanyakan kan gini, kalau daun masih muda kita juga nggak langsung pruning tuh. Nah, itu Nah, betul. tapi yang jadi kendala daun masih muda udah kena hama tuh. Hama itu bahaya ya. Nah, jadi ya mungkin repot juga. Awal-awal kita di sini pakai apa sih, pestisida dari kimia. Iya. Ya gimana ya efeknya, kalau menurut saya kalau keseringan disemprot juga Diseringan jadi resistensi. malah apa ya, Kebal. kayaknya kebal tuh. Ya, betul. Kebal, jadi resistensi namanya. Istilahnya hamanya pun akan kebal terhadap obat ataupun pestisida untuk penyemprot hama akan kebal. Tapi kalau Nah, yang ini kalau Galbarman, dari Galbarman ini hama itu dimatikan atau gimana kalau Kang Dery? kita hama itu istilahnya dimandulkan dan diusir, nggak dimatikan. Jadi konteksnya kayak white clay contohnya. Disemprot itu dia kan beranaknya banyak. Kalau di musim hujan dia bertelur, nah di musim panas dia menetas. Nah, kita matikan dulu bibit telur white clay-nya, jadi pas sudah musim kemarau dia nggak berkembang biak, istilahnya gitu. Yang sisanya indukan hamanya langsung bisa diusir, istilahnya nggak kebalik lagi. Tapi mungkin ada di sini ya disemprot nggak 100%, tetap ada di 20%, itu masih batas aman di kebun lah budidaya. Nah, terus ini Kang Dery, untuk jangka waktu atau interval penyemprotannya nih Kang Dery nih, biasanya dilakukan berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali gitu untuk pupuk Galbarman ini untuk pestisidanya? Kalau pestisida itu kompleks lah, mungkin dilihat misalkan ada hama ya kita agak sering juga lah, di seminggu 2 kali pun nggak masalah. Tapi kalau nggak ada bisa 1 bulan sekali. Jadi yang penting lihat bercerminnya, lihat ke tanaman sendiri lah istilahnya. Oke. Nah, gini kan lebih bagusnya kayak gini, mungkin menurut saya ya, kita melakukan dulu pencegahan nih sebelum terjadi. Nah, biasanya untuk pencegahan itu sendiri lebih baiknya nih Kang Dery kita lebih bahas spesifikasinya. Itu bagusnya berapa minggu sekali nih untuk pencegahan? Untuk pencegahan, kalau hamanya tidak terlalu banyak tapi kita condongnya untuk pencegahan di 2 minggu sekali pun udah cukup bagus gitu. Jadi untuk pencegahan 2 minggu sekali ya? Betul. Yang penting kita sering monitoring lah istilahnya ke kebun kita, istilahnya dilihat daunnya, kita cek semua istilahnya, kalau ada hama semprot juga gitu. Nah, oke bro, itu tadi penjelasan dari Kang Dery nih untuk pestisida nabati cair dari produk Galbarman. Nah, Kang Dery kita lanjut bagaimana cara pemakaiannya Kang Dery? Iya, lanjut. Nah, contohnya ini nih. Ini ya yang agak-agak ada hama. Oke, sambil dicek. Nah, ini nih Kang Dery nih. Kayaknya daun kurang sehat nih yang ini nih. Iya. Ini banyak kuning, titik-titik kuning ini kayaknya kena hama juga nih. Iya, betul. Sama ada hitam-hitam juga sedikit. Nah, langsung di aplikasi.
berarti Lebih condongnya di bawah daun. di bawah daun ya. Ya, karena hama itu bersembunyinya di bawah daun semua. Nah, itu pupuk ini walaupun kena akar tanaman ini nggak Nggak, masalah. Malah mempercepat pertumbuhannya Oh. terubus karena ada bahan perangsang tubuhnya. Wah, berarti di samping untuk Ya, memandulkan Nah, dari hama, berarti ada pupuk juga nih dalam iya, gitu istilahnya. Zat pestisida perangsang nabati tubuhnya ini. juga ada hormon. Ada hormon ya. hormonnya. Nah, ini bro cara aplikasinya tadi. Untuk 1 liter air biasa itu bisa dicampur paling 1,5 mili ya Kang Dery ya. Ya, kurang lebih 1,5 mili udah cukup. Untuk 1 liter air Ya, tuh bro. kalaupun kebanyakan ataupun kelebihan pupuknya ataupun ini nggak masalah. Nggak masalah ya, Nggak karena masalah. ini produk apa ya, organik ya, Ya, betul. bukan kimia. Bukan kimia. Nah, ini juga Kang Dery nih, saya coba aplikasikan nih untuk pohon cemara sinensis ini. Ya. Tadinya pohon cemara sinensis ini kebetulan di tempat saya ini kan panas Ya, nih. betul. Nah, untuk pertumbuhan pohon sinensis ini juga ya agak kurang kalau di Ya, tempat panas. Betul, betul. Tapi setelah saya Nah, perhatikan beberapa bulan lah saya coba Ya. aplikasikan dengan pupuk Galbarman. Siap. Menurut saya sih alhamdulillah nih daun-daun baru. ada perubahan nih. Ya, betul. Daun-daun baru udah pada keluar, udah pada muncul-muncul. Jadi kita mencegah juga untuk sinensis kan biasanya uletnya juga agak banyak tuh. Mhm. Untuk hama-hama di sinensis biasa kumbang, dia lebih seneng daun-daun Ini jadi menurut saya cukup bagus juga nih Iya, pupuk lebih. Galbarman karena saya coba aplikasikan nih bro ke pohon sinensis ini. Lihat bro sendiri bisa lihat nih pertumbuhan tunasnya di pohon sinensis ini cukup lumayan bagus menurut saya. Yang tadinya karena mungkin di tempat kita cukup panas bro, di Banjar Patroman ini cukup panas. Jadi istilahnya kalau buat tumbuhan cemara ya cuaca panas ya. mungkin kurang baik. Tapi alhamdulillah bro, setelah kita pakai pupuk Galbarman, pertumbuhan pohon cemara ini ya cukup bagus menurut saya. Daunnya hijau, pertumbuhan tunasnya juga nembaknya keren bro. Kalau bagus pohonnya biar cepet sold out nantinya, sold out terus. Nah itu yang lebih penting mungkin. Iya, benar ya. Jadi kalau pohon kita subur, pohon kita bagus, mungkin kata Kang Dery apa? Mudah sold outnya gitu. Iya, sold outnya mudah. Waduh, sold out terus Kang Kolektor-kolektor Dery kan. mah. Kolektor-kolektor juga pasti seneng istilahnya kalau kita bertani bonsai, bahan-bahannya bagus, subur istilahnya, mudah dibentuk. Nah, jadi kambium pemotongan kenapa si kulitnya nggak mau nutup itu, nah karena si batangnya tua jadi agak kurang. Kalau ini kan udah menutup tuh. Nah, karena menggunakan pupuk Galbarman yang padat, cair sama pestisida, nah nanti ini lebih cepat nutupnya karena Iya. batangnya mudah gitu. Istilahnya narik kambiumnya narik. Nah, oke Kang Dery, mungkin cukup dulu nih untuk kita Oke, tanya-tanya siap. tentang pupuk Galbarman. Nanti kita buat rekan-rekan bonsai yang lain juga mungkin Ya. kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan, Ya, silahkan ditulis aja di Ya. kolom komentar. Nanti kita insya Allah kita balas secepatnya gitu. Jadi bisa nanti. Oh gini Kang Dery, satu lagi untuk mendapatkan pupuk Galbarman ini mungkin kita nanti bisa tulis nomor Ya. telepon ya. WA saya nanti Nah, bisa ditulis, WA-nya Kang terus Dery. Facebooknya saya bisa Oke. di Dery Wardana, nanti bisa ditulis di channelnya Ya, Gundul Bonsai. kita tulis di deskripsinya kita aja Oke, ya Kang siap, Dery ya, betul. biar lebih jelas. Jadi Ya. biar rekan-rekan dari bonsai, dari pebonsai ini gampang untuk Nah, menghubungi betul. Kang Dery. Siap. Nah, oke Kang Dery, makasih. Siap. Sebelumnya selamat sore Kang Dery. Siap, sore Sukses juga. selalu. Amin, siap. Nah, oke bro, itu tadi sedikit review dari si Gundul Bonsai tentang pupuk dari produk Galbarman untuk pohon anting putri. Ternyata ya sangat luar biasa efeknya untuk pohon anting putri.
Jadi silakan aja nanti kita tulis di deskripsi untuk sahabat-sahabat bonsai yang mau mencoba pupuk dari produk Galbarman. Nanti kita tulis untuk nomor telepon yang bisa dihubunginya. Oke, sekian dulu review dari Si Gundul Bonsai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat bonsai semua. Jadi tetap terus pantengin channel Si Gundul Bonsai, karena channel Si Gundul Bonsai akan terus mengulas tentang perbonsaian yang ada di Indonesia. Oke bro, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.